Balik Sapa Indonesia Malam, saudara, duka masih dirasakan warga di sekitar lokasi kecelakaan truk BBM di Jalan Raya Cibubur. Ada kisah dari petugas keamanan di sekitar lokasi yang sempat membantu anak korban yang kedua orang tuanya meninggal akibat kecelakaan. Jalan Raya Cibubur Jati Asih Sampurna, Kota Bekasi belum sepenuhnya pulih pasca kecelakaan maut yang merenggut 10 nyawa Senin lalu. Garis polisi masih terpasang di lokasi kecelakaan. Duka juga masih dirasakan petugas keamanan yang sempat menyelamatkan anak berusia 4 tahun korban kecelakaan. Anak itu disebut sengaja dilempar sang ibu agar bisa selamat dari kecelakaan maut. Ibu naik motor melempar anak tersebut supaya anak tersebut selamat kali ya gitu. Ya, anak itu selamat langsung berdiri itu, anak posisi berdiri yang saya lihat itu pas anak posisi berdiri itu kepalanya ada berdarah, ada robek. Ya udah saya langsung sigap di situ, saya langsung lari. Langsung saya gendong anaknya. Apa yang terlintas di pikiran Bapak kemarin ketika melihat kondisi anak? Ya, jadi keingetan anak yang di rumah gitu. Makanya kan langsung saya angkat, saya selamatkan anak tersebut gitu. Artinya yang pertama diselamatkan itu si anak dalam kondisi udah berdiri, udah kayak kebingungan kayak orang nyari orang tuanya sambil posisi yang menangis. Para korban kecelakaan kini telah dimakamkan di kampung halaman masing-masing. Sementara 4 korban luka masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Permata Cibubur. Korban menjalani perawatan akibat patah tulang. Polisi menetapkan sopir dan kernet truk tangki Pertamina sebagai tersangka atas kecelakaan maut di kawasan Transyogi Cibubur, Bekasi, Jawa Barat yang menewaskan 10 orang. Polisi menyebut dugaan sementara kecelakaan terjadi akibat rem blong. Penyidik dari Subdit Gakum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya dan juga dari Satlantas Polres Bekasi Kota Polda Metro Jaya ini telah menetapkan 2 orang tersangka terkait dengan kasus ini. Yang pertama terhadap saudara Supadi. Ini adalah supir truk tangki BBM tersebut. Kemudian yang kedua adalah saudara Kasira. Ini merupakan kenek daripada truk tangki BBM tersebut. Ya. Dugaan sementara akibat penyebab kejadian ini adalah adanya rem blong. Sementara itu, Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT menyatakan masih menyelidiki penyebab kecelakaan, apakah akibat jalan turunan atau rem yang tidak berfungsi. Untuk sementara semua keterangan ini sifatnya masih kualitatif, ya. Katakanlah jalan menurun, kalau jalan menurun kita kan harus tahu slope-nya berapa, panjang landai kritisnya berapa. Kalau kendaraan remnya blong kita harus juga periksa dan sebagainya. Nah, untuk saat ini kita belum memperoleh info yang akurat, yang kuantitatif, yang bisa menjelaskan sesuatu. Data yang dihimpun dari kepolisian, kecelakaan bermula saat truk tangki Pertamina meluncur dari arah jalan alternatif Cibubur mengarah Cilengsi. Struktur jalan menurun. Di ujung jalan, sejumlah kendaraan berhenti karena lampu lalu lintas menyala merah. Truk kemudian menabrak 2 mobil dan 10 sepeda motor. 10 orang meninggal dunia dan 5 orang terluka. Pertamina mengklaim kerap menguji kelaikan kendaraan operasional. Selain itu, Pertamina meminta maaf atas kecelakaan maut ini dan berjanji menanggung biaya perawatan korban luka hingga pemakaman korban meninggal. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, bagaimana kisah penyelamatan anak korban kecelakaan di Jalan Raya Cibubur? Kita sapa jurnalis Kompas TV Alexander Blegur yang berada di Jalan Raya Cibubur, Bekasi, Jawa Barat. Selamat malam Alex, seorang petugas keamanan sempat membantu anak korban. Bisa diceritakan bagaimana kisahnya? Baik, Aiman dan saudara, memang dari cerita seorang security showroom mobil di Jalan Raya Alternatif Cibubur, Transyogi, Kota Bekasi, Jawa Barat, memang Kunto Ariwibowo ini seorang security memang telah menyelamatkan seorang anak laki-laki berumur 4 tahun seperti itu, yang memang pada saat setelah kejadian kecelakaan maut truk tangki Pertamina ini, anak tersebut dilempar oleh ibunya yang sedang berboncengan dengan sang suaminya mengendarai motor dari arah Jakarta menuju Cilengsi seperti itu. Anak tersebut ditolong oleh Pak
Kunto tersebut ini saat dirinya sedang berdiri melihat dan menangis seperti itu dengan luka bersimbah darah di bagian kepala. Saat itu Pak Kunto berinisiatif secara spontan untuk menolong anak tersebut dan membawa anak tersebut ke dalam showroom atau tempatnya bekerja, yang memang lokasi showroom ini tepat berada di samping lokasi kecelakaan truk maut BBM ini. Saat itu juga memang Pak Kunto memberikan anak tersebut kepada karyawan showroom dan diberikan pertolongan pertama seperti itu. Hingga akhirnya anak tersebut ditolong oleh warga lain yang mendampingi untuk dibawa ke Rumah Sakit Permata untuk mendapatkan perawatan. Seperti yang dikatakan oleh Pak Kunto, memang Pak Kunto ini secara spontan menyelamatkan anak laki-laki berumur 4 tahun ini. Memang dia teringat oleh anaknya yang di rumah. Iya. Alex? Iya, sayang sekali terputus. Kami coba masih akan menghubungi Alex Blegur yang merupakan jurnalis Kompas TV yang berada di lokasi kejadian di Jalan Raya Cibubur Transyogi, Jakarta, Bekasi maksud saya. Kami akan coba untuk menghubungi kembali Alex Blegur, jurnalis Kompas TV, rekan saya yang kemudian berada di sana untuk menyampaikan informasi terkini termasuk juga pada saat kejadian di mana ada seorang supir truk pengangkut BBM dan kernetnya yang panik pada waktu itu dan merasa bersalah karena telah menabrak sejumlah kendaraan dan ia menyaksikan sendiri sejumlah orang tewas akibat truk yang dikendarainya menabrak. Dan ia sempat panik termasuk juga menangis dan kemudian meminta bantuan Satpam untuk menyerahkan diri ke kepolisian terdekat pada saat itu, saudara. Dan hal ini masih terus kemudian diselidiki oleh pihak kepolisian apa yang sesungguhnya terjadi. Meskipun polisi sempat mengatakan bahwa tidak ada bekas rem yang ada sehingga ada kemungkinan tidak mengalami pengereman. Apakah ini karena rem blong atau tidak? Tentu ini masih jadi pertanyaan. Saya kembali ke Alex Blegur. Alex, sudah jelas? Ya. Tadi sempat terputus ya. Lalu bagaimana kondisi sang anak saat ini? Ya, kondisi saat setelah kejadian kecelakaan maut BBM Pertamina tersebut, sang anak ini langsung dibawa oleh seorang warga dan diantar langsung ke Rumah Sakit Permata Cibubur untuk mendapatkan perawatan. Namun selama sekitar beberapa jam, sang anak ini memang telah dijemput oleh Pak D dan budenya pada pukul sekitar 10 malam, tepatnya Senin malam pukul 10 seperti itu. Dan saat ini memang kondisi sang anak ini telah dibawa oleh Pak D dan budenya ke wilayah Jawa seperti itu untuk dibawa menghadiri pemakaman dari kedua orang tuanya. Aiman. Ya, kabarnya juga Satpam itu sempat juga memberikan sifat yang terpuji ya, karena ia kemudian membantu supir truk agar kemudian tetap menyerahkan ke polisi, tapi sebelumnya agar tidak dihakimi massa maka ia sempat melindungi si supir truk tersebut. Betul demikian ya? Ya, memang benar. Memang Pak Kunto ini menceritakan bahwa selain menolong sang anak, Pak Kunto ini juga sempat dihampiri oleh sang supir di saat itu karena kondisinya terus menangis agar segera dibawa ke pihak berwajib atau kepolisian karena memang dia melihat begitu banyak korban yang akibat tabrakan tersebut, Aiman. Apakah sempat disebutkan, terakhir saya bertanya kepada Anda, apakah sempat disebutkan pada waktu itu sang sopir tidak bisa mengerem alias rem blong? Ya, memang dari penjelasan dari Pak Kunto, sang supir ini memang mengatakan bahwa dirinya ini mengalami rem blong dan tidak bisa melakukan pereman saat melaju dari arah Jakarta menuju Cilengsi. Karena memang seperti dilihat kontur di jalan alternatif Cibubur ini atau Transyogi ini dan di bawahnya ini ada lampu merah. Namun sebelum di lampu merah ini ada kontur jalan yang agak menikung dan turunan seperti itu. Sehingga panjangnya memang 200 meter kalau tidak salah ya? Ya, seperti itu. Panjang sekali memang, 200 meter turunan, lalu di depannya ada lampu mengatur lalu lintas, berhenti, dan diduga ya, ini pengakuan dari sopir, saya baru mendengarkan dari Anda, bahwa sang sopir mengaku kepada Satpam yang bersangkutan bahwa truknya tidak bisa direm alias mengalami rem blong.
Ini kemudian yang disampaikan oleh supir kepada Satpam tadi, Pak Kunto. Dan Pak Kunto saat ini juga tentu diperiksa polisi sebagai saksi ya. Tapi tentu sampaikan salam kami, sampaikan salam saya atas sifat terpujinya yang kemudian menolong serta juga mengamankan sopir dari kemungkinan amukan massa. Iya, terima kasih Alex Blegur melaporkan langsung dari tempat kejadian perkara di Jalan Trans Yogi Cibubur, Bekasi, Jawa Barat. Terima kasih.